Jadi begitu KPK dilantik yang baru, mereka sudah punya tugas untuk supaya Mas Hasto segera tersangkakan, segera diambil. Saya ketemu orang Mabes Polri dan itu disampaikan, minta supaya Mas Hasto itu mundur, kalau nggak segera diambil gitu. Mundur dari posisi sekjen. Mundur dari posisi sekjen. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Ya nantilah kalau di sini. Pak, terkait kemarin dari PDI Women kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya. Deddy Sitorus kembali menyerang KPK dan mengklaim bahwa Hasto adalah tahanan politik dan dikriminalisasi. Dia menyebut Hasto adalah korban kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, yaitu KPK. Dia juga mengarahkan bahwa aktor yang bermain di belakang kasus Hasto adalah Jokowi. Dia menyebut pada Desember lalu ada utusan yang meminta agar Hasto harus mundur sebagai sekjen dan jangan memecat Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut dia, berdasarkan hal itu, PDI Perjuangan yakin ada itikat tidak baik dengan kasus Hasto ini. Dia juga mengatakan KPK kalau ingin menegakkan hukum, jangan kasus Hasto, karena masih banyak kasus lain yang bisa dipecahkan oleh KPK. Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan. Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-wenangan ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi ini bagi saya jelas-jelas menunjukkan ketakutan Deddy Sitorus. Karena tidak ada hal atau bukti baru yang bisa membantah keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Narasinya yang menuduh KPK sewenang-wenang itu juga tidak berdasar, karena sudah tugas KPK menangkap koruptor, dan KPK selalu bekerja berdasarkan alat bukti. Apalagi nama Hasto sudah disebut-sebut sejak awal kasus ini. Bahkan Hasto hampir kena OTT bersama Harun Masiku di PT IKA, namun berhasil lolos karena petugas KPK disandra. KPK juga punya bukti yang menjelaskan peran Hasto, seperti yang terungkap di sidang perdana ini. Yaitu menurut jaksa, Hasto dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Harun Masiku.
Jaksa menjelaskan setelah KPK mengamankan Wahyu Setiawan, anggota KPU yang menerima suap, Hasto kemudian memerintahkan anak buahnya, Nur Hasan, untuk meminta Harun Masiku merendam HP di dalam air dan menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan. Jadi fakta menariknya juga, kantor DPP PDI Perjuangan sempat menjadi tempat persembunyian Harun Masiku. Terkait pernyataan Deddy Sitorus yang mengisyaratkan Jokowi yang mengatur agar Hasto tersangka juga hanya fitnah tanpa bukti. Karena narasi bahwa ada utusan yang meminta Hasto mundur sebagai sekjen dan Jokowi jangan dipecat menurut saya tidak masuk akal. Pertama, karena Deddy Sitorus pun tidak menyebut siapa utusan itu. Dan kalau kita ikuti banyak narasi fitnah dari Hasto, polanya juga sama. Selalu mencatut ada sumber tapi tanpa menyebutkan jelas siapa sumber itu. Jadi tidak ada ruang untuk dikonfirmasi untuk membuktikan kebenaran narasi itu. Kedua, soal Jokowi jangan dipecat. Menurut saya, sejak Jokowi memberikan dukungan ke Prabowo, bukan ke Ganjar, dia sudah tahu konsekuensinya. Dan Jokowi tidak lagi menunjukkan gelagat akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Karena Jokowi telah dikecewakan Megawati dengan penghinaan yang dia terima selama ini. Bahkan narasi Jokowi soal partai super TBK menurut saya sebagai bentuk sindiran dia ke Megawati dan PDI Perjuangan. Karena di PDI Perjuangan hanya Megawati yang berkuasa, sedangkan yang lain hanya petugas partai. Jadi sekali lagi, narasi Deddy Sitorus itu hanya menunjukkan ketakutan PDI Perjuangan dan Megawati dalam menghadapi sidang Hasto. Elit PDI Perjuangan seperti takut ada hal besar yang terungkap jika Hasto terbukti bersalah. Tapi memang jika kita menyimak pernyataan mantan penyidik KPK Novel Baswedan, ada kasus lebih besar yang bakal terungkap ketika Hasto bernyanyi. Kasus itu yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di era Megawati. Novel menggambarkan seolah-olah ada keterkaitan penting antara Harun Masiku, Hasto, dan Megawati di kasus BLBI tersebut. Hal itu juga membuat Harun Masiku seolah-olah dilindungi dan tidak bisa ditangkap hingga sekarang. Padahal menurut Novel, agak tidak masuk akal hanya kasus suap tidak lebih dari 1 miliar, tapi tersangkanya bisa bersembunyi hingga selama ini. Dia menduga ada yang membiayai persembunyian Harun Masiku, dan takut Harun Masiku tertangkap. Jadi saya menilai PDI Perjuangan dan Megawati terlalu berlebihan menanggapi kasus Hasto kalau tidak ada apa-apanya, atau kalau tidak ada embel-embel kasus BLBI itu. Karena sebenarnya kasus yang menyasar petinggi partai bukan baru kali ini. Sebelumnya sudah pernah ketua partai Golkar dihukum karena terlibat korupsi, yaitu Setia Novanto. Tapi Golkar membiarkan proses hukum berjalan normal tanpa ada intimidasi ke penegak hukum. Begitu juga dengan Nasdem. Dua sekjennya malah menjadi terpidana korupsi, yaitu Johnny G. Plate dan Patrice Rio Capella. Sebelumnya juga ada Demokrat, yaitu ketua umumnya Anas Urbaningrum. Tapi semua partai itu tidak berlaku overacting seperti PDI Perjuangan saat ini. Publik pun menilai PDI Perjuangan malahan yang boleh dibilang melakukan intimidasi ke KPK dengan terus menuduh KPK berlaku semena-mena dan menjalankan kasus karena orderan atau pesanan. Mengutip Laksamana Soekardi, salah satu pendiri PDI Perjuangan, Megawati terlalu hidup di masa lalu. Megawati tidak bisa membedakan kasus Hasto sebagai kasus pribadi dengan kasus partai. Sebagai seorang mantan presiden yang disebut negarawan, Megawati harusnya mengambil sikap lebih bijak. Jangan terus menekan KPK dan membangun opini sesat di ruang publik. Sebaliknya, Megawati membiarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Jika Hasto memang tidak bersalah, buktikanlah itu di pengadilan. Tapi jika sebaliknya, Megawati juga harus bersedia menerima. Jangan mempertaruhkan nama partai dengan membela kader yang nantinya terbukti koruptor. Karena terlalu sayang, nama besar PDI Perjuangan dikorbankan hanya demi menyelamatkan seorang koruptor jika nanti Hasto terbukti bersalah. Salam kontra narasi.